Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kasitian Ishak. Saya dari kelas C jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 94142275. Di video kali ini saya akan mengolah suatu data di aplikasi SPSS. Jadi, sebelum saya akan masuk ke pengolahan data tersebut, yang terhormat selaku dosen pengampu Ekonomi Trika 1 yaitu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI, ME. Baik, mungkin langsung saja kita akan masuk ke pengolahan data tersebut. Nah, kita sekarang masuk ke pengolahan data yang akan kita olah di aplikasi SPSS. Jadi, sebelum kita masuk ke pengolahan, di sini kita akan lihat dulu data yang akan kita olah di aplikasi Excel. Oke, kita akan masuk ke aplikasi Excel. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Excel. Jadi ini data-data yang kita akan olah di aplikasi SPSS. Nah, di sini ada beberapa data yang akan kita olah. Yang pertama ada tingkat kemiskinan, ada tingkat pengangguran terbuka, ada pertumbuhan ekonomi, ada rata-rata lama sekolah, ada indeks pembangunan manusia. Nah, ini akan kita olah di aplikasi SPSS. Jadi kita akan masuk ke aplikasi SPSS sekarang. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, ini kita sudah masuk di aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variabel view. Jadi kita sebelum masuk ke data, kita masuk ke variabel view dulu. Nah, di sini ada NIM. Di sini kita akan masukkan nama-nama data yang akan kita olah. Yang pertama PT, dan yang kedua PE, yang ketiga RLS, keempat IPM, kelima POF. Sudah kita masukkan di nama-nama data yang akan kita olah. Kita masuk ke label. Nah, label ini panjangan dari data-data yang kita masukkan tadi. Jadi kita tulis kepanjangan dari data tersebut, TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Terus yang kedua PE atau pertumbuhan ekonomi. Nah, yang berikutnya RLS atau rata-rata lama sekolah. IPM atau indeks pembangunan manusia. Dan yang terakhir POF atau tingkat kemiskinan. Nah, sekarang sudah kita masuk ke variabel view, nama-nama data yang akan kita olah. Sekarang kita masuk ke data view. Jadi di data view ini kita akan masukkan data-data yang ada di Excel. Oke, jadi kita balik lagi ke Excel untuk mengambil data-data yang ada di Excel.
Oke, yang pertama kita ambil data TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Nah, sudah masuk datanya. Dan yang kedua PE atau pertumbuhan ekonomi. Nah, data pertumbuhan ekonomi sudah masuk. Dan yang berikutnya RLS atau rata-rata lama sekolah. Nah, data rata-rata lama sekolah sudah masuk. Dan yang berikutnya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, sudah masuk datanya. Dan yang terakhir POV atau tingkat kemiskinan. Nah, sekarang sudah kita masuk ke variabel view, nama-nama data yang akan kita olah. Sekarang kita masuk ke data view. Jadi di data view ini kita akan masukkan data-data yang ada di Excel. Oke, jadi kita balik lagi ke Excel untuk mengambil data-data yang ada di Excel. Oke, yang pertama kita ambil data TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Sudah masuk datanya. Dan yang kedua PE atau pertumbuhan ekonomi. Nah, data pertumbuhan ekonomi sudah masuk. Dan yang berikutnya RLS atau rata-rata lama sekolah. Nah, data rata-rata lama sekolah sudah masuk. Dan yang berikutnya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, sudah masuk datanya. Dan yang terakhir POV atau
tingkat kemiskinan. Nah, sekarang datanya sudah ada semua. Jadi kita akan olah sekarang data-data yang ada. Oke, jadi kita akan masuk ke analis, terus kita masuk ke non parametric test, terus kita akan masuk ke legal dialogs, terus kita masuk ke sampel. Nah, sekarang kita akan olah pertama terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Oke, jadi ini akan kita pindahkan, terus kemiskinan. Klik oke. Nah, sekarang datanya sudah ada. Terus yang kedua kita akan olah terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Nah, langsung kita olah. Nah, sekarang sudah ada datanya. Terus yang ketiga kita akan olah terkait dengan rata-rata lama sekolah. Oke, sama kemiskinan. Oke. Nah, ini sudah datanya. Dan yang berikutnya kita akan olah indeks pembangunan manusia atau IPM dengan tingkat kemiskinan. Oke. Nah, ini lagi sudah ada datanya. Dan yang terakhir kita akan olah dari beberapa data yang ada. Pertama, TPT atau tingkat pengangguran terbuka, dan yang kedua PE atau pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga RLS atau rata-rata lama sekolah, dan yang keempat IPM atau indeks pembangunan manusia, dan yang terakhir adalah tingkat kemiskinan. Oke, kita akan olah semua datanya. Nah, ini alhasil dari data semua yang kita olah. Pertama terkait dengan TPT, kedua terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga terkait dengan rata-rata lama sekolah, dan yang keempat terkait dengan indeks pembangunan manusia, dan yang terakhir ini pengolahan data semua, yaitu penggabungan antara variabel-variabel yang ada. Jadi itu hasil dari data yang saya olah di aplikasi SPSS tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.